Gimana? Apa kabar dengan nastar kalian? Udah siapin belum nastar yang cakep, cantik, glowing, kemudian ngeprul, lumer di lidah, tapi juga nggak keras, dan rasanya tetap enak walaupun tidak menggunakan butter yang mahal. Nah, jika kalian ingin mencobanya, ikuti aja ya video tutorial Mama Eji ini secara audio dan visual tanpa di-skip-skip. Jadi dapat hasil ilmunya itu maksimal. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Siapkan nanas yang sudah diparut, dihancurkan, tambahkan cengkeh dan kayu manis agar aromanya wangi dan klasik ya. Nah, sebelum kalian masukkan gula, kalian harus masak dulu parutan nanas tadi sampai agak kering, kemudian masukkan gula dan masak lagi sampai lebih mengering. Selain nanas tidak boleh terlalu basah karena akan mempengaruhi bentuk nastar saat dipanggang, bisa bleber gitu loh. Salah satu hal yang mempengaruhi ya. Bulatkan 5-6 gram sesuai selera, yang pasti bisa dipulung seperti itu, tidak basah. Oke. Nah, lanjut untuk bahan kulit, gula halus sebaiknya dan seharusnya disaring dulu ya biar nggak gerutul-gerutul. Di sini kita gunakan, terpaksa nih menyebut merek ya, gunakan butter margarin dari Palmia. Wah, ini top, rekomen banget loh kalau dibanding yang butter and cookie atau merek-merek lain itu yang campuran gini, yang harganya ekonomis gini lah ya. Nah, ini hasilnya itu wah cotar badai, kalian boleh banding ke, ya harus dibanding-banding ke. Kudu dibanding ke. Oke, lanjut kita mixer dulu ya sampai butter margarin ini bercampur dengan gula. Oh iya, di tengah perjalanan kita bisa tambahkan dengan perisa larum, perisa butter larum, dan ini menambah rasa dan aroma yang enak banget. Nah, ini sih kudu wajib juga karena kita bantu dengan perisa butter larum ini ya, biar nanti hasilnya tuh seperti butter yang mahal-mahal itu. Terus ini kita mixer sampai pucat tuh, seperti kalau kita kaget itu kan warnanya agak pucat ya, kurang lebih 1 menitan. Kemudian tambahkan dengan 2 kuning telur. Kembali kita mixer kurang lebih 1 menitan. Nah, kita mixer ini agar adonannya tuh lebih mengembang, lembut, dan menghasilkan nastar yang lembut, ngeprul gitu ya. Nah, tapi bisa juga kok secara manual pakai whisk. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream, lebih rekomen susu bubuk full cream Denko, dan maizena tadi ya kita masukkan juga agar kulit nastar ini renyah, garing. Juga tepung terigu protein sedang atau rendah. Di sini Mama Eji menggunakan protein sedang. Nah, masukkan terigunya bertahap, hati-hati. Lebih baik kalian kurang terigu daripada kelebihan, nanti hasilnya keras dan susah dibentuk. Pertama masukkan 250 gram dulu, terus diaduk, dipenyet-penyet. Kalau kalian masih terlalu lunak, tambahkan sedikit lagi gitu. Jadi hati-hati banget. Jadi dari 250 kalian tambahkan sedikit-sedikit, diaduk menggunakan spatula, jangan pakai tangan langsung. Nanti margarin butternya ini akan cepat lumer, lunak, mengeluarkan minyak. Wah, itu udah gagal tuh. Nah, kalau udah tercampur merata gitu, baru deh boleh kita uleni sedikit dengan tangan ya, disatukan. Konsistensinya itu lunak, lembab, tidak melekat, tapi lunak, tidak melekat, tapi juga tidak kering pastinya. Nah, untuk ukuran sih sesuai selera ya. Di sini Mama Eji dari 9 sampai 10. Kadang-kadang 9 ngukurnya, kadang-kadang 10. Maklum lah ya, masih belum expert ini. Nah, boleh pakai sendok begini atau kalian timbang langsung. Boleh dibulat-bulatkan dulu. Nah, khusus untuk kalau menggunakan butter margarin yang ekonomis ini kita langsung kerjakan aja, nggak perlu disimpan dulu di kulkas ya. Nih, wajib permukaannya tuh halus mulus seperti ini ya. Nih, kalian bisa lihat caranya. Nah, untuk mengisi nastar itu banyak cara ya, orang ada yang dikepengin gini, ada yang dibulatin dulu ya, suka-suka kalian lah yang mana lebih mudah. Nah, masukkan, ambil selai nanasnya dengan tusuk lidi. Jangan sampai isiannya itu mengotori tangan kalian dan mencemari adonan. Nah, itu akan membuat keras juga nantinya, nggak bagus. Nih, wajib mulus adonannya seperti ini. Tuh, mungkin bentuk Mama Eji ini kadang-kadang bulat naik gini. Aduh, nah seperti ini ya. Jadi konsistensi adonan ini benar-benar harus tepat, tidak boleh keras. Kalau keras nanti susah dibentuk, suka pecah-pecah.
Kalau terlalu lunak, nanti dia akan mudah bleber dari bentuk awal, ya kan? Nih seperti ini. Dan satu tips ya, jika kalian menggunakan campuran, nih bisa dibaca tuh di layar tuh, campuran butter yang mahal dengan margarin, itu biasanya adonannya itu akan lebih lunak. Jadi kalian bisa simpan dulu di kulkas, tadi bisa dibaca. Nah, ini ovennya kalian panaskan dulu sebelumnya dengan suhu 150 derajat Celcius. Ketika adonannya itu udah masuk, turunkan suhunya menjadi 120 sampai 130 derajat. Ini akan kita masak sampai matang 25 sampai 30 menit, Mama Iji 30 menit. Sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Ingat, nastar tidak memerlukan suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi menyebabkan ya, pertama itu rentan pecah dan retak-retak. Nah, jadi kalau suhunya terlalu tinggi, terlalu cepat menguap, melebar, itu bisa retak. Ini dia hasilnya. Cakep banget ya. Jadi dengan suhu yang lambat, dengan suhu yang rendah memang konsekuensinya kita memanggang mungkin agak lebih lama. Tapi it's okay toh, gak masalah. Ini dia hasil nastar yang permukaannya di awal kita rounding tadi tidak mulus, jadi seperti itu tuh hasilnya jelek ya. Ditambah lagi kalau suhunya tinggi. Oke, nastar yang udah matang tadi harus kita biarkan dulu sampai dingin kurang lebih 20 sampai 30 menit dan kita lanjut untuk buat bahan olesan. Siapkan loro endok, 2 kuning telur ya, setengah sendok teh SKM susu kental manis dan 1 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Selain minyak sayur, kalian bisa menggunakan butter. Tapi butternya tuh harus kalian lelehkan sampai berubah menjadi minyak gitu ya. Harus jadi minyak. Nah, ini kita saring dulu agar olesannya lebih halus lagi. Kalau ada putih telurnya itu ikut tersaring. Nah, dan juga kalian harus gunakan kuas yang halus seperti itu ya, yang lembut. Nah, ini nastarnya yang udah mateng tadi, udah gak panas, udah dingin ya. Baru kita siap untuk oleskan. Nah, untuk mengoleskannya ini perlahan aja. Kalian oleskan, tapi benar menyentuh permukaan. Jadi jangan ngawang-ngawang, jangan ngambang-ngambang gitu loh. Nanti kalau ngambang-ngambang, kulitnya itu akan meletup-letup, akan mengakibatkan beruntusan. Nah, kayak cacar gitu, bopeng-bopeng gitu loh. Jadi kalian harus tetap menyentuh, tapi dengan lembut ya. Nih, seperti ini. Ini olesan yang pertama. Ini Mama Iji mulai dari tengah, terserah kalian lah mau mulainya dari ujung, tepi kiri, kanan, atas atau bawah. Lebih adil itu kok dari tengah ya. Nih kita oleskan, sentuhkan ke seluruh permukaan nastar. Oh ya, nastar itu kalau nggak pakai alas ini juga nggak masalah sih ya. Cuman kalau pakai baking mat ini, dia tuh nggak terlalu bergerak-gerak saat kita olesin itu. Karena nastar mengandung banyak margarin atau butter, sehingga kalau nggak pakai alas ya dia tuh lari-lari kalau kita oles-olesin itu. Nah, ini udah diolesin yang pertama, kita tes dulu biarkan 5 menitan. Kalau udah kering baru kita lapis lagi dengan olesan yang kedua. Jadi tunggu kering dulu loh ya olesan yang pertama, kalau enggak ya percuma, nanti dia baret-baret gitu. Nih setelah diolesi yang kedua, warnanya tuh lebih medok, lebih celenong gitu. Cakep banget ya. Nah, jangan lupa juga saat ini oven itu udah dalam keadaan panas loh ya. Nah, jadi dipanaskan lagi. Kalau tadi udah dimatikan dulu ovennya, dipanaskan sebentar aja. Kemudian kita oven dengan suhu 100 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah selama 10 sampai 15 menit. Ini kita hanya merubah warna dan sedikit mematangkan bagian permukaannya aja. Jadi sesuai selera ya. Untuk kecoklatannya itu kalian sesuaikan aja. Kurang lebih 10 menitan. Nih, ini dia warnanya. Dan Mama Iji tuh lebih suka yang nggak terlalu gosong gitu sih. Nih, suka warna yang seperti ini nih, coklat muda. Ini masih bisa lebih coklat lagi sih kalau kalian suka agak lebih garing gitu ya. Yang pasti sesuai selera aja. Jadi setelah olesan yang kedua itu kita pakai suhunya lebih rendah lagi, 100 derajat, dan waktunya juga tidak terlalu lama. Ini dia tuh, kalian bisa lihat ini ngeprul lumer banget di lidah. Permukaannya tuh kokoh, tapi kalau kalian
gigit itu nyes gitu loh, ya nggak nyes juga sih ya. Kan bukan kapas. Ini dia hasilnya, udah siap kita untuk lebaran. Ide jualan yang paling badai, pastinya kalian akan laris manis. Dan oh iya, satu lagi, ini rasanya lembut ngeprul, medok banget rasanya. Wangi butternya itu loh juga nggak kalah dengan butter dengan merek-merek terkenal itu. Oke, kalau nggak percaya kalian silahkan coba. Kalau udah dicoba, silahkan tulis di kolom komentar ya hasilnya. Nah, kalau udah begini nih, udah dapat ilmunya, nggak minder lagi untuk jualan hampers lebaran. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali ya lur, dicoba yo.